Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Panza di podcast Hengono Tunggale Jawa Pos Radar Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu spesial dari Sahabat Becek Banyuwangi di bawah naungan PKBM Piwulang Becek Salatiga. Atas nama Bu Heni dan Bu Lucy, monggo bisa memperkenalkan diri. Hai, perkenalkan saya Lucy dari Ibu Homeschooling dua anak usia 11 tahun dan 8 tahun. Iya, dan saya Heni, asalnya dari Banyuwangi aja. Saya juga ibu homeschooler dari satu orang anak usia 7 tahun. Ya, jadi beliau-beliau ini adalah orang tua yang luar biasa, yang sangat telaten sekali untuk peka terhadap pendidikan anak-anaknya. Tuh. Jadi pada hari ini di Gedung Geraha Pena Radar Banyuwangi sedang ada kunjungan edukasi profesi jurnalis dari komunitas Sahabat Becek Banyuwangi. Sahabat Becek Banyuwangi itu sebenarnya apa sih, Bu? Boleh dijelaskan? Oke, Sahabat Becik Banyuwangi itu sebenarnya komunitas yang dinaungi oleh PKBM Piwulang Becik. Jadi PKBM Piwulang Becik ini berlokasi di Salatiga, di mana menerima seluruh anak yang mau homeschooling di seluruh Indonesia. Nah, dari sana dipersilahkan untuk membuat komunitas dari masing-masing daerah tersebut. Jadi kalau misalnya Banyuwangi ada yang terdaftar di sana, maka komunitasnya adalah Sahabat Becik. Misalnya Banyuwangi nih, nah Sahabat Becik Banyuwangi gitu. Kalau misalnya Surabaya, Sahabat Becik Surabaya gitu. Oh gitu. Jadi itu komunitas yang apa? Per kota itu ada chapter-chapternya. Gitu. Kalau di area kota Banyuwangi sendiri paling jauh itu dari mana, Bu? Kecamatan di Banyuwangi apa? Ini kita sekabupaten Banyuwangi sih ya. Iya. Jadi ada yang dari Genteng, ada yang dari Mbak Fida. Oh ya, ada yang di Silir Agung. Berarti masuknya ke Kecamatan Pesanggaran. Ya, jadi memang tersebar sih, karena jumlahnya juga nggak banyak, jadi semuanya dijadiin satu di Sahabat Becik Banyuwangi ini. Tadi dengar-dengar saya juga ada orang dari Kecamatan Purwoharjo. Oh iya, Iya. Kebetulan itu sebagai peserta, karena kan itu bukan ini dari kita Sahabat open Becik sendiri. Bukan, kita open untuk semua homeschooler area Kabupaten Banyuwangi, jadi kebetulan beliau ikut kegiatan ini. Untuk ini kan Bu Heni dan Bu Lucy ini kan yang apa ya, kayak memilih untuk anak-anaknya itu homeschooling aja. Sebenarnya homeschooling sendiri itu apa sih? Lebih jelasnya. Kalau orang-orang berpikir kan kayak homeschooling itu apa sih kayak? Ya, jadi kalau bagi masyarakat awam gitu kan, kita luruskan dulu nih ya di awal gitu, pengertian dan pemaknaan homeschooling gitu. Nah, homeschooling yang sesungguhnya itu bukan menyekolahkan anak di sekolah yang berjudul homeschooling ABC gitu. Nah, tapi kita menghandle sendiri proses pendidikan anak itu di rumah gitu. Di rumah bukan berarti anak hanya belajar di rumah saja setiap hari selama 24 jam, enggak. Tapi kita juga bisa mengirim anak ke tempat les, mengizinkan anak berkegiatan sesuai hobinya. Misal nih, suka taekwondo, maka anak diikutkan kelas taekwondo yang tidak harus orang tua sendiri yang mengajar kayak gitu. Namun sebagian besar porsi pembelajaran anak juga dihandle oleh orang tua. Sesi akademisnya di rumah kayak gitu. Belajar keagamaan di rumah kayak gitu. Jadi fleksibel sih, fleksibel. Jadi kalau non akademik orang tua memilih untuk berkegiatan di luar rumah. Fleksibel, jadi tidak terpatok harus seperti A, B, C gitu. Karena memang sesuai, balik lagi karena homeschooling itu memang kayak pendidikan berbasis keluarga, maka landasannya adalah value keluarga masing-masing gitu. Ada beberapa keluarga yang mengedepankan agama dulu, berarti ya itu yang didesain kurikulumnya untuk itu. Ada keluarga-keluarga yang
memang karakter dulu nih, misalnya usia dininya dia karakter dulu gitu, maka kegiatan-kegiatan harian mereka didesain dulu seperti itu. Jadi tidak ada patokan khusus kurikulumnya harus A, B, C, D gitu. Berarti kan orang tua harus tahu ya per hari itu mereka harus belajar apa aja, terus yang Ya. difokuskan itu apa. Iya. Nah, untuk Bu Heni dan Bu Lucy sendiri memanajemen anak untuk kamu besok belajar ini ya, kamu besok belajar ini tuh gimana tekniknya? Nah ini dulu. Monggo. Oke. Kebetulan kan anak saya usia 7 tahun ya. Jadi kalau disetarakan kan berarti dia bisa kelas 1 atau kelas 2 SD kayak Betul. gitu. Jadi di awal kita itu mendesain pokoknya fokus dulu dibaca, tulis, hitung kayak gitu. Jadi untuk sesi akademis di rumah ya seputar itu dulu gitu. Oke. Sisanya kita kenalin dia ke musik, kenalin dia ke olahraga, dan ini bahasa. Menurut kami Oh, bahasa juga sesuatu yang penting. Jadi ada kursus bahasa Inggris kayak gitu dan bahasa Mandarin. Oh. Jadi untuk di awal itu dulu kita tuh nggak muluk-muluk yang. Tapi di luar itu semuanya mengalir. Misal nih kemarin dia habis terluka, jatuh berdarah gitu. Nah besok paginya kita langsung belajar tentang darah. Apa itu darah? Darah itu seperti apa? Bla 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 bla. Nah, nyambungnya kan ke biologi Jadi akhirnya. ngalir ya. Jadi belajarnya ngalir. ya. Pembelajarannya sangat luas, sangat fleksibel dan itu tadi mengalir. Betul betul. Kalau Bu Lucy sendiri? Iya, nggak jauh-jauh itu sebenarnya. Usia anak saya 11 tahun, kelas 5 SD, kan mungkin lebih besar ya. Jadi mungkin dari awal itu karena memang niatnya itu tidak sendirian ya. Niatnya dari anaknya juga berkeinginan untuk homeschooling, maka tidak terlalu ribet-ribet suruh belajar gitu. Jadi karena memang dari awalnya dari kelas 1 itu sudah inginnya sendiri, maka kita hanya mendorong nih, kamu semester ini mau ngapain, mau belajar apa aja gitu. Jadi satu semester kita punya pakem-pakem yang harus kita, bukan kita ya, anaknya untuk dia lakukan gitu. Misalnya matematika targetnya sampai 1 semester mau belajar apa aja temannya, ini gitu. Bahasa Inggrisnya mau les di mana, misalnya les di A gitu. Kalau misalnya lesnya di A, nanti seperti ini, mampu nggak gitu. Oh, kalau misalnya kisarannya anaknya mau, ya jalan gitu. Termasuk juga kalau misalnya dia mau suka taekwondo nih, ya berarti karena orang tuanya nggak bisa ngajarin, lesnya di luar ya gitu. Ya gitu. Ada kalanya misalnya kayak misalnya dari sisi agama bisa handle sendiri, berarti ya di rumah gitu. Jadi menyesuaikan aja sebenarnya. Seperti Mbak Heni, bahwa kehidupan kita itu sebenarnya ya bisa dipakai buat jalan pembelajaran juga gitu. Kayak misalnya kemarin, kenapa sih kok kita punya peliharaan landa gitu ya. Terus si kecil tanya, kenapa ya kok landa itu boleh minum, kalau dia minum air kotor itu dia nggak pernah diare gitu. Tapi kok kalau aku minum salah sedikit, kata mama itu bukan air air matang gitu ya. Kenapa aku langsung diare ya gitu. Akhirnya kita cari-cari infonya gitu. Kenapa, apa sih bedanya? Kenapa kok kita harus minum air bersih? Nah kayak gitu itu mungkin ya itu tadi, belajar itu tidak hanya harus di sebuah ruangan yang kita harus duduk manis terstruktur gitu. Jadi ya value itu mungkin ya, cara memandang definisi belajar itu mungkin ya. Dan harus itu lebih enjoynya kalau si anak sendiri mau bicara kayak aku mau belajar ini, aku belajar ini, perjanjian dengan orang tuanya sendiri kan. Berarti durasi untuk mereka belajar kan nggak yang harus 1 minggu kamu belajar 5 hari belajar ini itu kan terlalu ke pressure ya mereka kayak gitu ya. Apalagi belajar sesuatu yang nggak dia suka gitu. Nah itu jadinya nggak salah sih ketika kita berangkat itu berat, tertekan, suruh ngerjain nggak mau. Kalau bisa jadwal ini kita bolos aja deh gitu. Mungkin itu ya, karena sesuatu yang nggak dia sukai mereka, gitu. Iya, mereka kayak nggak menarik gitu. Apa sih? Iya gitu. bener. Jadi salah satu privilege-nya anak homeschooling itu dia bisa mengatur
oh sesuatu yang aku sukai, aku akan belajar porsinya lebih banyak. Oh, Bahkan bisa lebih cepat dari yang seharusnya gitu. betul, Misal betul. suka matematika nih, umur 7 tahun yang harusnya materinya kelas 1 sudah melampaui sampai materi kelas 2, kelas 3 gitu. Dan untuk sesuatu yang dia nggak sukai, dilihat lagi, ini sesuatu yang prinsipil nggak? Kalau memang itu penting, suka nggak suka, tetap harus belajar, tapi belajarnya sesuai dengan kecepatannya si anak. Gitu. Berarti lebih mereka harusnya lebih kritis untuk pemikirannya karena melebihi harusnya umur segini tuh belajarnya ini untuk misal sekolah ada tingkatannya kelas gitu ya, Bu, ya. Oke. Untuk rata-rata siswa anak yang homeschooling itu latar belakang atau alasan dari orang tuanya itu apa sih untuk milih homeschooling? Kenapa anakku homeschooling gitu? Kenapa Mbak? Alasan keluarga ibu nanti. Gimana? Kebanyakan karena mungkin nggak mau pergaulan anaknya itu terlalu apa sih kalau di luar kan nggak terpantau orang tua kalau orang tuanya agak Kalau saya pribadi itu dari awal itu sebenarnya bukan yang terus tahu homeschooling awal itu sudah langsung mengiyakan dari awal homeschooling, enggak gitu. Jadi awalnya itu karena anaknya enggak mau sekolah. Jadi kita sudah mencoba untuk sekolah dulu gitu, tapi habis itu anaknya enggak mau sekolah. Otomatis kan dengan berjalannya waktu saya nggak mungkin mendiamkan anak saya gitu Iya, ya betul. di rumah nggak ngapa-ngapain Iya, gitu iya. ya. Akhirnya saya belajar. Adakah solusinya ketika anak nggak mau sekolah gitu? Jadinya akhirnya saya belajar, saya ikut webinar, saya ikut parenting dan kelas-kelas homeschooling gitu. Akhirnya dengan berjalannya waktu saya ikut itu dan si anak juga enjoy melakukan pembelajaran itu di rumah, akhirnya berjalan hingga sekarang. Dan ketika itu terjadi, saya menyadari bahwa sebenarnya wow, saya bisa ya. Dan ternyata iya, belajar itu nggak seharus di sebuah ruangan, berangkat pagi, pulang sore, dan ketika nyampe di rumah besok pagi menyambut hari itu kayak besok sekolah lagi gitu. Ya, saya tidak menjudge bahwa semua anak sama dengan anak saya gitu, tapi kebetulan itu ada di anak saya gitu, sehingga ya itu berjalan hingga hari ini dan alhamdulillah bisa berlanjut. Berarti dari anaknya sendiri. Kalau Bu Heni? Ya, kalau di keluarga kami berbeda. Kalau kami berangkatnya memang dari orang tua. Jadi sejak sebelum menikah, saya dan mantan pacar saya yang sekarang gitu kan ya. Kita sering berdiskusi perihal pendidikan anak gitu. Melihat dari teman-teman yang memang itu anaknya nggak disekolahin, itu anaknya homeschooling gitu. Apa sih homeschooling? Kita penasaran, terus kita coba belajar gitu, dan ternyata wah seru juga ya, menarik juga ya gitu. Kita bisa anak itu bisa belajar tanpa harus berangkat ke sekolah setiap hari, dan kita bisa maksudnya menitik beratkan pada sesuatu, pada value yang ingin kita tanamkan. Kebetulan kalau dari kami itu di awal kita pengennya membentuk karakter anak gitu kan, pengen fokus ke karakter dulu, alih-alih fokus ke kemampuan akademis anak kayak gitu. Karena menurut kami ketika karakter itu terbentuk baik, nanti itu akan jadi jalan dia untuk belajar hal-hal lain dengan lebih mudah. Betul. Itu sih. Itu kalau yang orang tuanya benar-benar mau fokus ke anak. Nah, ada nggak sih Bu orang tua yang mau anaknya homeschooling, tapi orang tua sendiri tuh kayak sibuk gitu loh Bu. Terus manggil si anaknya ini, energinya itu keluar kalau ada orang banyak yang harusnya itu sekolah formal gitu. Menurut Ibu sendiri tuh, Ibu yang kayak gitu tuh orang tua yang egois apa gimana? Maksudnya si anak ini itu maunya belajar itu kalau rame-rame. Nah gitu. Tapi orang tuanya nuntut dia, udah homeschooling aja di rumah, kamu tuh gini. Nah gitu. Ya berarti itu kan motivasinya berangkat dari orang tua gitu ya. Dari orang tua, dan kalau memang nggak cocok ya sebaiknya tidak dipaksakan. Jadi gini, homeschooling itu bukan satu-satunya jalan untuk mencapai
maksudnya bukan satunya jalan cara pembelajaran gitu. Ada ya tadi yang kita bahas itu ada formal, informal gitu ya, dan non formal gitu. Nah, ketika menjalankan sesuatu itu memang idealnya itu harus ada itu tadi anak dan orang tua gitu. Jangan sampai salah satunya yang berkeinginan, yang satunya sama sekali enggak gitu. Karena kedepannya jalannya akan berat sekali gitu. Betul. Jadi ketika kayaknya perlu duduk bareng gitu untuk menyamakan lagi bagaimana sebaiknya gitu. Karena kalau misalnya jalannya itu berat, meskipun kita apa ya teman-teman kita itu misalnya yang lain itu enjoy saja gitu, kita yang ngejalannya berat gitu. Tadi malam kan saya sempat melihat podcast kayak obrolan anak yang mereka itu pernah homeschooling dan mereka ngomongin pro dan kontra dari homeschooling sendiri. Kalau saya melihat mereka tuh nilainya mereka adalah dengan interaksinya dengan orang tua tuh kayak manja, terus ada ketergantungannya itu. Apakah semua anak homeschooling seperti itu atau gimana menurut Bu Heni dan Bu Lucy? Gini, manja itu seperti apa? Dekat dengan orang tua atau tidak bisa gimana? Manjanya itu gini, kalau misalnya dekat dengan orang tua, kedekatan secara psikologis dengan orang tua itu kalau menurut saya bagus. Apa-apa misalnya nih, kalau misalnya ada suatu masalah gitu ya di luar, ketika dia nggak bisa memutuskan, nggak larinya keluar gitu, tapi lari keluarga gitu. Kalau saya mendefinisikan itu bukan manja kalau seperti itu, dekat gitu ya, bonding bisa yang bagus dengan orang tua, bisa sehingga dia mau terbuka, mau ngobrol apa aja gitu. Tentang apapun gitu. Ini biasanya terjadi kalau sudah fase-fase remaja ya kayak gini gitu. Tapi kalau misalnya cenderung manja sehingga dia tidak bisa menentukan pilihannya sendiri, kayak semuanya harus dibantu. Iya, semuanya harus dibantu. Terus habis itu nggak bisa lepas ketika berkegiatan di luar misalnya gitu. Itu sih yang menurutku manja. Tapi selama ini nggak ada seperti sekarang ini ketika anak-anak berkegiatan di luar kita sudah lepas gitu ya, dan mereka enjoy aja gitu ketika misalnya les gitu kan sudah dengan orang lain gitu, kita juga nggak maksudnya bukan yang gelendotan nggak mau lepas itu, enggak bukan seperti itu. Selama ini enggak sih ya, kita belum pernah lihat teman-teman di homeschooling seperti itu sih. Kalau Mbak ini? Iya sih, berkembang sesuai usia aja. Jadi maksudnya soal kemandirian itu juga kan bertahap sesuai usia gitu ya. Jadi kalau di usia 6 tahun gitu kan, mandirinya seberapa. Ada hal-hal yang dia masih butuh bantuan kita. Oh iya, benar. Kayak gitu. Tapi kan idealnya seiring dia tambah gede harusnya dia tambah mandiri kayak gitu. Iya sih. Kalau karakteristiknya anak yang homeschooling itu yang membedakan secara signifikan antara homeschooling dengan sekolah formal itu gimana? Ada nggak perbedaan karakteristiknya mereka? Yang selama ini ya? Sepengamatan kami. Iya. Berarti ini ya? Kalau sepengamatan saya sih, maksudnya biasanya anak HS itu kesannya ya lebih nuek gitu ya, kalau menurut saya pribadi. Ini pendapat saya pribadi. Karena apa? Karena satu, dia itu berinteraksi, bersosialisasi tidak hanya dengan teman sebaya yang umurnya sama. Dia bisa berteman dengan kakak kelas, dengan adik kelas, lintas usia, berteman dengan orang dewasa, temennya papa mama gitu kan. Terus juga belajarnya itu lebih luas. Momen apapun bisa kita jadikan sebagai proses pembelajaran, sehingga pengetahuannya dia itu juga biasanya lebih luas. Betul. Gitu sih. Jadi kalau menurut saya itu. Boleh sih kapan? Kayaknya seringkali tidak mati gaya gitu ya. Jadi seringkali saya dapetin anak-anak yang sudah terbiasa dengan teman yang ini, maka ketika di luar berkegiatan tidak bersama dengan teman-teman sekelasnya, maka itu ada perlu adaptasi yang agak lama gitu ya. Itu satu. Tapi anak-anak homeschooling sepertinya lebih cepat adaptasi untuk itu, karena dia temennya ya itu tadi, karena dia
berteman dengan banyak macam orang gitu ya. Lebih heterogen ya. Dia bisa temenan sama kakak kelasnya gitu. Dengan misalnya nih di taekwondo itu dia ada beberapa kakak tingkatnya yang usianya jauh rentangnya, SMA, SMP gitu. Habis itu basket juga kan heterogen gitu. Bisa juga ketika anak saya usia 11 tahun itu lagi kelas public speaking bareng sama adik-adik kelasnya gitu, yang kelas 1, otomatis kan dia punya skill untuk ngemong gitu ya. Ngemong gimana caranya handle adik-adiknya yang kecil itu gitu. Jadi itu satu. Yang kedua itu tadi ya, apa ya, kayak ya itu benar Mbak Heni, lebih Tidak mati gaya kalau saya mengartikannya sebagai bisa lebih aktif dan kreatif karena tidak tidak dipersiapkan semuanya di mana mereka tinggal terima aja gitu. Tapi sometimes dikasih kesempatan untuk cari sendiri. Dia lebih bebas untuk berkenalan dengan explore sendiri. Untuk hal ini aja wis, secara teknis kalau misalnya cooking ya. Kalau misalnya di sekolah itu cenderung kita sudah ada disediakan bahan tepungnya, ini sudah disediain gitu ya. Tapi karena kita di rumah gitu, otomatis mereka mencari sendiri. Oh, tepung di rumah, tepung itu di sini tempatnya. Ada nggak? Nggak ada. Berarti kita harus ngapain? Oh, ke supermarket beli, misalnya ke toko sebelah rumah gitu. Mereka harus ke sana beli dulu gitu. Betul. Jadinya mungkin karena effort seperti itu ya, akhirnya karena terbiasa seperti itu, akhirnya terbentuk gitu. Jadi ya gitu. terbentuk tidak dimudahkan karena kebiasaan mereka sehari-hari di rumah juga kan ya. Tidak dimudahkan. Kalau bikin apa-apa ya memang harus ada effort gitu. Kalau misal ada anak homeschooling gitu ya Bu, kan kalau di sekolah formal itu ada lomba-lomba ya kan untuk mengekspresikan anaknya berkompetisi. Iya. Nah itu kalau anak homeschooling, saya dengar dari cerita yang semalam itu susah karena kalau kebanyakan itu harus atas nama sekolah dan mencantumkan kartu pelajar itu. Nah kalau anak homeschooling itu gimana, Bu Heni dan Bu Lucy? Jadi kalau Mbak Heni sudah pernah ikutan? Belum. Jadi gini, kalau selama ini yang si anak saya yang karena dia baru sudah kelas 5 ya, jadi mungkin lebih rentang waktunya lebih duluan daripada putranya Mbak Heni gitu. Kalau selama ini yang anak kedua saya itu kita carikan forum-forum lomba yang memang tidak memakai itu tadi, tidak memakai nama sekolah gitu. Karena memang ada di banyak ya sekarang ya, kayak misalnya di IG kayak gitu-gitu, memang forum-forum perlombaan yang buat umum gitu, enggak hanya ini. Kemarin juga ikut lomba public speaking gitu, terus ikut taekwondo itu juga nggak pakai itu kan sekolah gitu. Basket itu juga beberapa tidak pakai sekolah gitu, karena ada timnya di luar mereka. Kalau ada klub ada klubnya gitu. Jadi kita walau cari, memang kadang porsinya nggak bisa sebanyak anak sekolah, maksudnya ada keterbatasan ya mungkin ya bisa jadi iya gitu. Tapi selama ini kita menjalinnya baik-baik saja gitu, maksudnya untuk kompetisi ya gitu. Jadi anak homeschooling itu tidak harus kayak maksudnya mereka tuh lebih bebas gitu loh. Lomba-lomba itu tidak harus mengatasnamakan sekolah. Ya, mereka kita cari itu bisa. Cari yang memang tidak mengatasnamakan sekolah. Betul. Kalau di sekolah formal kebanyakan mereka kan harus mengikuti arahan guru dan meruntut ya Bu ya. Satu kelas itu harus rata kan, karena terus guru itu per pelajaran itu beda. Kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu. Itu kan mereka kayak ke pressure sama tugas atau PR gitu kan ya. Nah, mereka kan mentalnya kelatih karena mungkin kalau telat mengerjakan tugas atau telat ngumpulin PR itu kan dimarahin gitu. Kalau anak homeschooling sendiri kan fleksibel gitu kan ya untuk tugasnya, karena gampang lah untuk ngaturnya.
Kalau menurut Bu Heni dan Bu Lucy sendiri tuh gimana perbedaan mentalnya mereka itu? Ya, berarti kan kalau yang di sekolah mereka belajar karena disuruh, Iya. karena ada target, karena takut dimarahi. Nah, harapannya kalau yang dari kita itu anak itu belajar itu karena memang sejatinya mereka itu minat belajar. Suka Mereka gitu. itu cinta belajar gitu. Tugas kita itu menumbuhkan minat itu. Kayak gitu. Maksudnya supaya segala sesuatunya itu berangkat dari dirinya sendiri gitu kan, tanpa disuruh-suruh, tanpa dipaksa-paksa atau bahkan ditakut-takuti gitu. Mm-mm. Dan itu berimbas ketika anak-anak sudah beranjak besar, Mbak. Gitu. Kalau misalnya anak yang masih usia SD 1, 2, 3 gitu itu mungkin kita masih bisa ini ya, maksudnya target-targetnya lebih ke orang tua yang mendampingi gitu. Anak-anak ini sesuai dengan capaian yang kita inginkan nggak sih gitu. Tapi kalau misalnya sudah kelas besar, dalam artian sudah kelas 4, 5, 6, dengan tadi kita memastikan bahwa anak-anak itu memahami bahwa belajar itu bukan hanya sebuah paksaan, bahwa itu kebutuhan mereka, maka itu kayak apa ya, kayak sebuah anaknya merasa sendiri, merasa butuh. Iya. Terus yang kedua itu anaknya punya ini loh, kayak aku tuh sudah belajar ini ya, berarti besok aku boleh belajar lebih dari ini gitu. Jadi kayak ada kayak memperbandingkan bahwa oh aku sudah nyampe ini nih, besok boleh nggak lebih dari ini gitu. Jadi apa ya, ada kayak keinginan untuk nambah lebih gitu, untuk naik ke grade selanjutnya gitu. tantangan selanjutnya. Tanpa harus kita nge-push terlalu ya apa ya. Kalau misalnya sekolah itu memang tidak disalahin ya. Kalau mereka kan harus punya sebuah standar yang memang itu digunakan biar anak-anak punya kemampuan meraih itu gitu. Tapi kalau kita samain dengan cara di sekolah untuk di rumah itu ya nggak bisa gitu. Maka kita menggunakan cara itu tadi, bahwa semuanya berasal dari kesadaran pribadi di anak gitu. Nggak mudah memang, tapi memang harus ditanamkan itu gitu. Kalau nggak itu ditanamkan, kita akan ngoyo, karena jadinya orang tua yang harus apa ya, menginginkan kamu harus ini, kamu harus pinter ini gitu. Padahal nggak kayak gitu. Seharusnya orang tua dan anak berjalan bersama gitu. Jadi anaknya kayak lebih enjoy untuk belajar gitu. Misalnya hal secara teknis ya, secara teknis. Kenapa sih harus belajar matematika gitu ya? Untuk usia kelas 1 SD gitu ya. Dulu itu pernah suatu kejadian, dia nggak tahu kembaliannya gitu. Oh iya. Habis itu saya diem aja gitu. Habis itu saya nyampe rumah, saya tanya harga berapa gitu. Harganya berapa, uangnya kamu bawa pulang berapa gitu. Sisanya harusnya berapa, nggak bisa gitu. Maka dari itu, belajar kayak gini itu, ini belajar matematika namanya. Nah, ketika kamu nggak belajar dengan baik, maka ada kesempatan orang lain untuk ngibulin kamu gitu. Betul. Dan itu rugi siapa? Yang rugi orangnya atau kamunya gitu. Jadi kesadaran yang seperti itu akhirnya bikin mungkin ya, kalau saya pribadi itu merasa efek banget ke anak bahwa oh iya, aku belajar itu untuk ini loh. Iya betul. Gitu. Jadi banyak ya teman-teman keuntungan kayak privilege anak homeschooling gitu. Kayak mereka itu lebih bebas, lebih enjoy belajarnya, terus fleksibel juga untuk waktu pembelajarannya, dan mereka tidak dituntut untuk kamu harus bisa belajar ini, itu tidak seperti itu. Tapi bukan berarti kita mengatakan bahwa semua anak homeschooling aja gitu, enggak ya. Bukan. Jadi baik homeschooling maupun bersekolah, dua-duanya adalah sama alat aja, gitu, alat untuk mencapai suatu tujuan gitu, dan kembali ke kita cocok yang mana gitu. Kalau misalnya sekolah itu yang dibutuhkan adalah kita nyiapin uang, kalau homeschooling kita butuh nyiapin waktu dan energi gitu. Itu perbedaannya. Iya betul.
Meskipun tidak diajarin orang tua semua, tapi yang mendesain semua orang tua. Tetap orang tua. Meskipun di sekolah formal pun orang tua harus bekerja keras untuk uang pendidikan mereka. Kalau homeschooling sendiri orang tua yang turun tangan untuk mengajari mereka setiap hari. Betul. Untuk Bu Heni dan Bu Lucy sendiri, keuntungan dan kekurangan dari homeschooling ini apa? Silahkan Mbak Nur. Duluan. Enggak. Keuntungannya kita lebih fleksibel menentukan dari masing-masing usia anak itu apa dulu yang mau kita perbanyak waktu untuk belajarnya. Gitu. Misalnya anak usia TK, apa dulu yang mau kita fokusin, apakah akademisnya, apakah life skill-nya, apakah motorik dulu gitu. Terus yang kedua, ini kekurangan atau kelebihan ya? Iya, keuntungan dan kekurangan. Tadi fleksibel ya, kita bisa menentukan porsi waktunya gitu. Yang kedua, bonding lebih dapat. Iya, betul. Bondingnya lebih dapat. Ketika anak lebih banyak berinteraksi dengan orang tua, maka kita tahu banget seperti apa mereka. Banyak hal yang seringkali dari pihak lain bilang tes psikologi aja gitu kan, psikologi aja dia akan tahu loh gitu. Tapi saya percaya bahwa pendekatan bonding itu jauh lebih daripada lebih terpercaya gitu. Iya, kalau saya iya. Bisa lebih memahami karakter anak seperti apa. Terus yang ketiga, saya Bu Heni bisa dilanjutkan. Babarin semua jadi homeschooling semua sama repot ini. Kekurangannya mungkin ini. Kekurangannya itu satu, karena tidak semua orang bisa menerima anak nggak sekolah gitu Jadi betul. cenderungnya itu lebih sering anak-anak itu dulu waktu awal-awal belum sebanyak ini topiknya gitu ya. Itu cenderung gini anaknya. Kenapa sih orang-orang itu kalau lihat aku pagi gitu ya, kan dia kadang-kadang belanjain saya, bantuin saya belanja masak, ke mana, ke Melijo ya kalau di Melijo gitu, mesti tanyanya kenapa nih kok nggak sekolah gitu lah. Kenapa sih banyak kalau nggak sekolah? Kan nggak apa-apa, yang penting belajar gitu. Nah, karena sering ditanyain itu, akhirnya agak sedikit lelah mungkin gitu. Betul. Kenapa sih orang-orang itu gitu? Itu satu. Yang terus kekurangan kedua mungkin itu tadi, ada beberapa perlombaan yang mungkin harus pakai mengatasnamakan sekolah, gitu. betul. Jadi kita harus cari-cari yang itu tadi, yang nggak pakai nama sekolah. Alhamdulillahnya ada, cuman ya memang tidak sebanyak yang pakai nama sekolah. Kalau menurut Bu ini? Iya, sebenarnya kurang lebih sama ya. Cuman maksudnya salah satu keuntungannya ya dari segi keuangan kita bisa mengatur pos-pos mana yang memang kita mau kita fokuskan gitu kan, mau ngeluarin uang itu untuk apa kayak gitu, tanpa terbebani. Kayak misalnya kalau misalnya sekolah nih berarti kan harus ngikuti SPP-nya segini gitu. Kalau ini kita ngatur sendiri, kita nggak bayar SPP, dananya bisa dialihkan ke yang lain, bisa untuk beli buku, bisa untuk fasilitas belajar yang lain, kayak gitu. Bisa untuk jalan-jalan. Nah, iya betul. Karena jalan-jalan itu belajar. Jalan-jalan pun belajar mereka. Gitu. Terus kemudian keuntungan lainnya, ya anak akan punya lebih banyak waktu, sehingga waktu yang banyak ini bisa digunakan sesuai kesukaannya, sesuai apa yang dia minati. Itu sih, bonding sama orang tua juga lebih kuat, lebih dekat ya. Kalau kekurangannya ya yang pasti yaitu orang tua harus mencurahkan energi dan waktu gitu kan ya. Di awal-awal tidak mungkin anak itu langsung mandiri gitu kan, didampingi dulu gitu. Nah, nanti seiring bertambahnya usia maka dia akan semakin mandiri dan mereka semakin paham. Itu pasti.
teknik belajar yang dipakai Bu Heni sama Bu Lucy setiap hari waktu mereka di rumah itu gimana? Mungkin bisa menginspirasi orang tua homeschooling yang ada di rumah, teknik belajar yang dipakai Bu Heni sama Bu Lucy. Ya kalau saya sih karena anak masih usia 7 tahun kita memang masih menyusunkan gitu kan, menyusunkan jadwal belajar itu. Terus seperti yang saya bilang tadi fokusnya masih di Calistung plus Oh, bahasa kayak gitu. Ya itu, dan yang lainnya kan mengalir. Seperti tadi tiba-tiba belajar biologi, seperti hari ini tiba-tiba belajar jurnalistik, Iya, betul. kayak gitu. Selebihnya memang waktu mainnya mereka banyak. Hanya, Heeh. Jadi nggak apa-apa main itu, main aja. iya, Memang masanya Dan- lagi main. iya betul. Karena masih usia main gitu. Mm-mm. Ketika nanti mereka sudah remaja, mereka akan punya ritme sendiri bahwa oh iya gitu. Dan kita ngerasa dulu juga seperti itu ya. Ada waktunya kita main terus gitu. Ada waktunya kita juga paham oh iya, memang nggak waktunya main-main gitu. Iya, ini waktunya belajar gitu. Iya, ada waktu. Kita tidak menggegas atau memburu-buru anak untuk cepet-cepet bisa ini itu gitu loh. Mm-mm. Itu sih. Dan kalau biasanya sih biasanya kalau dari kita itu kita mau lebih membatasi urusan screen time, kita lebih apa ya? Baca bukunya. Yang saya lihat itu minat bacanya itu bisa terjaga Betul. untuk anak-anak HS itu karena mereka tidak bergumul dengan textbook di sekolah Oh iya, dari pagi sampai siang. betul. Biasanya udah enak nggak mau pegang buku di Iya rumah lagi, gitu. betul. Iya, saya sendiri juga gitu. Padahal kan beda ya buku pelajaran dengan buku-buku yang asik dan seru Iya, untuk beda. dibaca itu beda gitu. Apalagi yang kalau udah lihat buku paket yang setumpuk gitu, ini isinya apa sih? Kayak pusing gitu loh ngelihatnya itu. Apalagi kalau gurunya yang, yaudah kan kalian baca buku apa? Baca buku udah gini, nulis di papan ditinggal kayak gitu, malah apa yang tak pelajarin hari ini tuh apa gitu loh. Malah kayak gitu. Untuk Bu Lucy dan Bu Heni sendiri harapan untuk orang tua peka dalam pendidikan itu apa harapannya? Harapan buat siapa nih? Buat semua orang tua. Harapan saya buat orang tua. Iya, orang. Buat orang tua semua ya. Gini. Khawatirnya gini, kita nggak ngerasa ideal banget Mbak. Iya. Oh, iya. Bukan berarti itu tadi ya, bukan berarti Iya. kita itu homeschooling benar, sekolah itu salah, tidak, Iya, sama sekali tidak. enggak kayak Jadi gitu. orang tua pasti punya pilihan, Iya, dan iya. itu tuh pasti yang terbaik. yang terbaik, yang Mm-mm. mereka inginkan yang terbaik yang untuk anaknya gitu. Mm-mm. Cuman satu hal yang paling penting menurutku itu adalah bonding, koneksi dengan iya. anak. Itu aja. Jadi terlepas mau homeschooling, mau sekolah, mau apapun, jangan sampai kita tuh kehilangan bonding. Kehilangan konektivitas Vitas, dengan iya, anak benar. gitu. Karena itu adalah dasar gitu. Itu hal yang penting gitu. Untuk hal lain apapun, Jadi untuk meskipun- belajar anak, Mm-mm. untuk pergaulan, untuk masalah-masalahnya mereka, Betul. emosi pengelolaan emosi anak, semua itu sumbernya dari bonding dengan orang Bondingnya. tua. Meskipun mereka sekolah di luar pun, kalau udah pulang itu orang tua harus tetap kayak, gimana kamu Iya. belajar apa di sekolah tadi gitu ya, Be? Ada waktu memang. Kalau misalnya ini saran buat ibu-ibu yang anaknya sekolah mungkin ya, kita juga ya itu tadi yang saya bilang ke Mbak Heni bahwa kita itu tidak sempurna juga gitu, punya kekurangan juga gitu. Tapi setidaknya ketika anak-anak sudah sekian jam di luar di sekolah gitu ya bersama teman-teman dan gurunya, ketika pulang luangkan waktu yang benar-benar hadirkan hati di situ. Iya, betul. Jangan sampai ketika kita pulang anak-anak sudah berharap gitu ya bisa ngobrol, bisa cari solusi dari masalahnya yang mereka temukan di sekolah, tapi kita masih sibuk Menciptakan nih. masalah baru. Iya. Ya gitu. Jadinya ya itu tadi nggak salah ketika mereka cari solusinya di luar bersama teman-teman yang mungkin ya tidak sejalan dengan value keluarga Betul. gitu. Itu kan yang tidak kita harapkan ya gitu. Jadinya ya itu tadi bonding, menciptakan bonding yang baik, memberikan waktu yang yaitu tadi waktu dengan kualitas ya. Terima kasih untuk penonton podcast Hingono Tunggale. Jadi ya
tidak jauh bedanya untuk homeschooling atau sekolah formal ya Bu, sama saja. Yang penting itu minat belajar mereka itu seperti apa. Kayak entah itu sekolah formal, non formal atau informal itu sama. Yang penting bondingnya orang tua sama anak, terus apa? Minat belajarnya mereka itu harus Jaga. iya, harus dijaga, betul. Terima kasih selalu dukung konten-konten di YouTube Radar Banyuwangi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share di seluruh media sosial kalian. Dan kalau kalian mau tahu komunitas Piwulang Becik Salatiga dan Sahabat Becik Banyuwangi, bisa ada medsosnya ya Bu ya? Iya, Instagram, Sahabat Becik Sahabat Banyuwangi. Becik Banyuwangi. Kalau yang Piwulang Becik PKBM. PKBM Piwulang Becik Banyuwangi. Kalian bisa cari tahu informasi selengkapnya tentang PKBM dan komunitas Sahabat Becik Banyuwangi. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya.